firman Tuhan di pagi hari ini. Kekasih-kasih Tuhan, jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah membangun persaudaraan dengan kasih sejati. Membangun persaudaraan dengan kasih sejati. Mari kita lihat apa artinya persaudaraan.
memberikan nasihat, kekuatan, penguatan kepada mereka. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kita harus berani membangun ya, rasa persaudaraan kita, ya, atas dasar apa? Atas dasar kasih. Kasih tanpa harus tuntut balas, kasih harus ya tanpa pamrih, ya, tanpa tuntut balas kekasih Tuhan. Dan di pagi hari ini kita belajar tentang surat Filemon ini, ya. Filemon ini suratan Filemon ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus menulis surat ini, dia menunjukkan kepada Filemon. Karena pada saat itu Paulus, posisi Paulus ya, dia sudah tua saat dia menulis surat ini, dan dia sementara berada di dalam penjara di Roma karena Injil, ya. Surat ini ditulis pada musim panas, saudara-saudara, ya. Dan kata kunci daripada surat Filemon ini adalah rekonsiliasi. Apa artinya rekonsiliasi, kekasih-kekasih Tuhan? Rekonsiliasi artinya kekasih di dalam Tuhan artinya perbuatan, memulihkan, ya, membangun kembali persahabatan kepada keadaan semula. Dan untuk ya sesuatu yang rusak, persaudaraan yang rusak, sesuatu hubungan antara sesama yang rusak, dan untuk mengembalikan kepada keadaan semula itu tidak gampang, kekasih Tuhan. Tidak gampang, tidak mudah, ya. Hal ini tidak mudah. Bagaikan pecahan bibir yang jatuh terpecah, ya. Terpecah akan gelas, ya. Gelas yang jatuh terpecah, dan akhirnya bagaimana untuk menyatukan puing-puing ini, menyatukan, membuatnya menjadi utuh kembali, itu sangat susah sekali, kekasih-kekasih Tuhan. Tetapi hal ini terjadi antara Filemon dan Onesimus, ya. Dan dia sebagai bapak rohani, ya, dia berusaha, Paulus berusaha untuk memperbaiki keadaan ini, kekasih Tuhan, ya. Paulus berusaha mengupayakannya, ya, di dalam roh, yang mengerjakannya dengan doa, ketekunan, ketulusan, kekasih Tuhan, ya. Kita melihat rekonsiliasi, ya, rekonsiliasi dalam bahasa Yunani itu kata lasso, ya. Dan ini artinya, ya, kata lasso ini artinya didamaikan kembali, ya. Didamaikan kembali berarti ada hubungan yang retak, ada hubungan yang tidak baik-baik saja, ya, sehingga didamaikan kembali. Apa artinya lagi? Menghapus permusuhan dan meniadakan kesalahan, ya. Nah, di dalam suratan Paulus ini, ya, Paulus menulis surat ini karena apa? Ya, karena ada masalah yang terjadi di antara Onesimus dan Filemon. Filemon adalah anak rohani dari Rasul Paulus karena penginjilan Paulus. Maka Filemon, ya, dia ikut, ya, dia ikut Tuhan, ya, karena pemberitaan Injil dari Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus memberitakan Injil dan Filemon percaya.
Tetapi Onesimus ini dia telah melakukan kesalahan, ya. Dia melakukan kesalahan yang fatal, dan ketika masalah, ya, kesalahan yang dia buat itu adalah tentang berhubungan dengan masalah keuangan dan harta dikasih Tuhan. Dan hal ini membuat Onesimus dia lari, dia melarikan
Onesimus akan taat, ya. Dan Roh Kudus menuntun Onesimus sehingga dia mendengarkan baik-baik suara Gembala. Saudara-saudaraku, isi daripada surat Rasul Paulus ini adalah, ya, kekasih Tuhan. Isi dari surat Paulus kepada Filemon adalah tadi kita sudah baca, yaitu salam. Ya, di dalam surat itu ada salam yang manis.
Onesimus dituntun oleh Roh Kudus untuk datang dan bertemu dengan Paulus, kekasih-kekasih. Dan Paulus mengajarkan parakaleo, dalam bahasa Yunani parakaleo, ya. Artinya apa? Artinya parakaleo ini artinya kekasih-kekasih Tuhan, ya. Artinya memanggil, artinya juga menghibur, artinya juga menyemangati, artinya juga mendesak. Dan semua ini dilakukan Paulus kepada Filemon dan Onesimus, ya. Dan karena apa? Rasul Paulus adalah gembala yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa, yang rendah hati. Kata-katanya di dalam surat itu begitu indah, terlalu manis, kekasih-kekasih Tuhan. Dan pengertian parakaleo ini adalah menggambarkan aspek-aspek dari proses pastoral konseling daripada Rasul Paulus, ya, dalam peranan Roh Kudus, yaitu Parakletos, Roh Kudus, Parakletos, kekasih Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa bikin apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Raja Daud meminta ketika dia sedang melakukan kesalahan, dia meminta supaya Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Sebab Raja Daud dia percaya, dia mengandalkan kuasa Tuhan, roh Tuhan. Ketika dia menyadari bahwa kalau tanpa roh Tuhan dia, ya, hidupnya tidak bisa apa-apa. Bahkan bisa tanpa Roh Kudus bisa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin pikiran kita hanya kejahatan seperti binatang, ya. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, kekasih Tuhan. Untuk itu mari di hari ini ketika kita mendengarkan suaranya, jangan kita keraskan hati kita, tetapi mari kita memberi diri kita kepada, ya, kepada peranan Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus untuk mengajari kita, membimbing kita. Kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan jangan ambil rohmu dariku, ya. Kekasih yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus yang membimbing anak-anak rohani, ya. Dan Rasul Paulus, suratan Paulus kepada Filemon ini, kekasih Tuhan, ini merupakan tipologi dari Yesus dan umat, kasih Tuhan. Yaitu kita melihat peranan Paulus, ya. Paulus memiliki hati Bapa. Sebagai Bapa, ia bijaksana, ya, merancangkan perdamaian, merancangkan keselamatan, ya, kepada anak-anak rohaninya. Demikian juga Bapa melihat kita yang sudah rusak nasab di bumi ini, maka dia merancangkan perdamaian, dia merancangkan keselamatan kepada kita. Dan kita melihat Filemon adalah tipologi Yesus yang dapat memberikan pengampunan kepada Onesimus. Dan kita juga merupakan Onesimus zaman sekarang yang bisa juga kita menyeleweng, yang bisa juga kita melakukan hal-hal lain, membuat kita lari daripada hadapan Tuhan. Tetapi Yesus yang adalah anak Allah yang maha tinggi, Tuhan menggenapi, dia menggenapi rancangan Bapa. Allah Bapa merancangkan keselamatan, Yesus, ya, menggenapi rancangan Bapa. Dia datang ke dunia untuk mati di atas kayu
menyelesaikan persoalan, kembali dan menyelesaikan masalah dan persoalan kasih Tuhan. Ya, kita melihat bahwa Yesus menerima kita bukan sebagai hamba. Permintaan daripada Rasul Paulus, ya, jangan menerima dia sebagai statusnya sebagai budak lagi, tetapi harus menerima dia ya sebagai saudara. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus, ya. Ketika kita berada sebentar menjadi budak dosa, Tuhan datang ke kami di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan setelah dia sudah melakukan itu, dia tidak memanggil kita sebagai hamba lagi, ya. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu hamba lagi, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, ya, karena aku telah memberitahukan ya kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku, ya, kasih Tuhan. Jadilah bidawan-bidawan masa kini yang berani menyelesaikan persoalannya. Jadilah Onesimus masa kini yang berani menyelesaikan masalah persoalannya, berusaha mencari perdamaian, cari damai itu, berusaha untuk mendapatkannya.
di pagi hari ini siang, ya, kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama, ketika manusia berdosa, manusia terusir dari Taman Eden, tetapi Tuhan tidak membuangnya begitu saja. Tangan perbuatan tangan kasih-Nya, Dia menciptakan manusia, sudah bekerja. Tuhan tidak membuang begitu saja. Ketika Adam dan Hawa
Dan kita juga harus seperti Filemon yang mengampuni, menghargai persaudaraan. Filemon juga taat pada nasihat gembala. Maka mengawali tahun 2026 hubungan-hubungan yang sudah rusak hancur, puing-puing yang berserakan, yang belum selesai, mari kita selesaikan, ya. Sebab apa? Tuhan mau memberkati orang yang hidup dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 nanti kita baca, ya. Sebab Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya bukan kepada orang yang tidak rukun, tetapi Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya kepada orang yang hidup di dalam kerukunan, bahkan di dalam persaudaraan yang rukun. Kekasih Tuhan, biarlah kita jadikan, ya, kita bangun persaudaraan, ya, di atas dasar kasih Kristus sebagai pemikat. Kekasih Tuhan, tadi malam kemarin kita baca firman Tuhan itu, saya ada ambil satu ayat untuk mendukung khotbah saya di pagi hari ini. Kejadian 45 ayat 22. Kejadian 45 ayat 22 ini mengenai pemulihan keluarga Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang jahat kepada dia, tetapi dia datang, ya. Ketika mereka datang, ya, dia sendiri punya hati yang mengampuni, ya. Kita baca dulu Kejadian 45 ayat 22a, saya baca. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesangi, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesangi. Mari saya itu kita tahu tentang pengertian kata pesangi, ya, di dalam Kejadian 45 ayat 22. Pesangi itu artinya pakaian ganti, ya. Pakaian ganti artinya juga pakaian kehormatan, ya. Pesangi artinya pakaian yang diberikan sebagai tanda penghargaan. Dalam konteks kata yang dipakai menunjukkan pada pakaian mahal, pakaian mewah, bukan artinya bukan pakaian sehari-hari, ya. Jadi pesangi bukan sekedar baju atau pakaian saja, tetapi pesangi ini artinya, ya, simbol status dan penerimaan gembala. Tadinya hubungan mereka tidak baik-baik saja, tapi sekarang ada pemulihan, ya. Tanda pengampunan Yusuf kepada saudara-saudaranya yang jahat kepadanya. Tandanya pakaian kotor daripada saudara-saudara Yusuf kini terganti, ya. Bahwa kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya pada masa lalu kini diganti dengan pengampunan sejati. Dan Yusuf adalah tipologi Yesus yang memberi pengampunan, sekalipun disakiti, sekalipun dikhianati keluarganya, saudara-saudaranya, ya, yang dahulu salah terhadap dia, tetapi kini justru ia memperlakukan saudara-saudaranya dengan hormat tanpa dendam. Cara Allah bekerja adalah orang berdosa yang diampuni, yang sudah berdosa tetapi dipulihkan, diampuni, dipulihkan dari perbuatan jahat dan diberikan pakaian baru, pakaian kebenaran, pakaian pesta, kasih Tuhan, ya, yaitu kebenaran dan pemulihan dari Allah, ya. Satu lagi Yesaya
Mari kita berdiri dan kita membaca firman ini sebagai deklarasi, sebagai doa untuk mempertajam iman kita. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari sama-sama 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah firman Tuhan. Untuk itu mari kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Buang hidup lama, kenakan hidup baru, ya. Sampai 2025, jangan bawa kepada 2026. Untuk itu saya di atas mimbar kudus ini, saya mengucapkan selamat hidup baru untuk kita. Selamat tahun baru, selamat hidup baru untuk kita, ya. Selamat di dalam tahun baru ini, 12 bulan kita akan jalani lagi dengan hidup yang baru. Tuhan Yesus akan membuka berkat, membuka jalan-jalan bagi kita, membuka tingkap-tingkap langit bagi kita, mencurahkan perbendaharanya kepada kita, memberikan hujan berkatnya kepada kita. Kekasih Tuhan, mari kita tetap berdiri dalam satu kata, dalam satu lagu, dalam satu kasih. Kita satu di dalam kasih. Sini maju ke depan. Kita nyanyikan lagu ini. Firman Tuhan sudah disampaikan. Saya terbatas di dalam penyampaian firman Tuhan, tetapi Roh Kudus Tuhan akan menyempurnakan. Roh Kudus tidak pernah diam untuk mengumandangkan firman itu di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita melangkah dalam firman, kita melangkah dengan kasih Kristus. Haleluya.